Misa hari Minggu biasa, pekan ke-6, Minggu 15 Februari 2026. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Untuk mengikuti perayaan Ekaristi, hari Minggu biasa, pekan ke-6, tahun liturgi A, dengan tema manusia diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, tetapi Allah sangat bijaksana, hikmat Allah itu tersembunyi dan hanya dinyatakan kepada orang bijaksana. Hikmat Allah itu tersembunyi dan hanya dinyatakan kepada orang yang bertakwa dan yang menjalankan hukum Allah. Maka Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi untuk menggenapinya. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Sigit Pranoto SC, Kor dari Sri Kandi Sin Unum, tata laksana dari Deposan Kerahiman Ilahi. Umat Allah yang terkasih, pada perayaan Ekaristi pagi ini, pasutri yang berulang tahun perkawinan di bulan Oktober sampai bulan Februari akan bersama-sama menyegarkan janji perkawinan dan menerima berkat melalui percikan air suci. Mari kita doakan agar para pasutri yang bersyukur dan berbahagia ini selalu pasutri yang berbahagia ini dengan penuh hikmat. Silakan memasuki gereja.
Mari kita mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Ucap syukur atas kelulusan tes kuliah apoteker Putri Melda Samosir. Semoga Tuhan senantiasa melindunginya, mendampingi di dalam perkuliahan dan diberikan kelulusan tepat waktu. Kita juga bersyukur bersama Firman dan keluarga atas terkabulnya doa novena untuk kesembuhan putri kedua mereka, Agnesia Felis Aurelia Kalista dari sakit. Semoga Tuhan senantiasa memberi kesehatan untuk anak kita ini. Bersama keluarga Weni Berta kita mengucap syukur kepada Tuhan dan juga
perantaraan doa Bunda Maria, atas terkabulnya doa-doa mereka, terutama doa novena 3 Salam Maria. Semoga Bunda Maria senantiasa menjadi pelindung di dalam hidup keluarga ini. Juga bersama Putri Melda Samosir mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Semoga Tuhan selalu mendampingi dan memberkati setiap proses perkuliahan apoteker sampai selesai. Kita juga bersama para pengurus dan anggota Koperasi Simpan Pinjam Kredit Karya Mandiri, kita memohon berkat Tuhan agar rapat anggota tahunan hari ini berjalan lancar dan terpilih pengurus yang baru. Juga mohon agar koperasi dapat mensejahterakan anggota khususnya dan juga pada masyarakat pada umumnya. Kita juga doakan arwah saudara-saudari kita bersama keluarga, mendoakan arwah Bapak Yosef Hasanuddin yang 100 hari lalu dipanggil Tuhan. Bersama keluarga Francisca Samosir kita mendoakan arwah Bapak Lambertus Sudirman yang 8 tahun lalu dipanggil Tuhan. Semoga saudara-saudari ini berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Kita bawa doa-doa kita, rasa syukur kita kepada Tuhan dalam Ekaristi pagi ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-6. Beberapa hari ini juga beberapa hari mendatang kita akan dan sudah melewati momen-momen istimewa. Kemarin kita merayakan hari Valentine. Hari ini bersama dengan keluarga-keluarga yang ada di hadapan kita, yang berada di depan ini, kita juga mau mensyukuri rahmat kesetiaan atas hidup perkawinan mereka. Juga lusa dan juga beberapa hari mendatang kita juga akan merayakan momen-momen istimewa yang lain, yang semuanya itu mengantar kita untuk bersyukur. Bersyukur atas kesetiaan Tuhan sendiri. Dan hari ini kita akan diingatkan tentang bagaimana Yesus sendiri yang menginginkan supaya kita tidak hanya sekedar menjalankan berbagai macam aturan secara lahiriah, tetapi kita juga perlu terus-menerus melihat bagaimana aturan-aturan itu juga dalam upaya melaksanakannya kita juga perlu melihat dari dalam diri kita. Maka mari kita juga teruskan perjuangan hidup kita. Semoga juga Tuhan senantiasa mendampingi kita di dalam upaya kita melaksanakan apa yang Tuhan sendiri kehendaki dengan penuh kesetiaan. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami.
Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk memperbarui hidup kami melalui sabda dan ajaran-ajarannya. Kami mohon bukalah hati kami untuk selalu mendengarkan Dia, sehingga kami dimampukan untuk menerima hikmat dari-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirah.
Asal sungguh mau, engkau dapat menepati hukum dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kehendaki, dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dipilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik, dan syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu dengan segenap hati. Aku hendak memeliharanya. Berbahagialah orang yang hidup
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, bukan hikmat yang dari dunia ini, dan bukan hikmat yang dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar,
daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang menghina saudaranya harus dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau membawa persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk membawa persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia pun berzina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi surga, karena surga adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi selamat pagi. Mari kita dengarkan sekali lagi salah satu penggalan dari kutipan Injil hari ini. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah. Jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Apa yang Anda bayangkan? Ngeri-ngeri sedap sabda Tuhan hari ini. Kalau kita jalankan ayat ini secara harafiah, jangan-jangan minggu depan gereja ini isinya para bajak laut semua. Karena
matanya sudah tertutup sebelah kanan, atau tangan kanannya juga sudah tidak ada. Untungnya bahwa Yesus tentu saja tidak berpesan secara harafiah dalam Injil hari ini. Yesus tidak sedang mengajak kita untuk melakukan mentah-mentah apa yang Ia sampaikan pada pagi hari ini. Tetapi Yesus sedang mengajak kita untuk satu langkah naik level di dalam cara hidup beriman kita. Yesus menginginkan supaya kita itu tidak hanya jadi murid-murid yang minimalis. Maka tadi juga dikatakan, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita diundang untuk menjadi murid-murid yang maksimal, bukan hanya minimalis, yang sekedar menjalankan aturan. Maka dari itu, untuk menjadi murid-murid yang maksimal dalam kehidupan beriman, setidaknya pesan Injil hari ini mengajak kita pada 3 hal yang ingin juga saya tawarkan kepada Anda semua. Hal yang pertama adalah kita diajak untuk tidak menghayati agama kita sekedar mematuhi dan memenuhi aturan-aturan yang ada. Mungkin bahasa anak sekarang sekedar checklist saja, centang, daftar panjang dalam kebaikan-kebaikan, kemudian kita membuat checklist, membuat centang dalam kehidupan kita. Tidak seperti itu. Tetapi Yesus menegaskan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Inilah yang mau kita lakukan. Kita tahu bahwa pada waktu itu orang-orang Yahudi itu punya 613 aturan yang isinya itu berupa perintah untuk melaksanakan dan larangan untuk melakukan sesuatu yang negatif. Bayangkan saja, sebanyak 613, menghafalnya saja sudah pusing, apalagi menjalankannya. Maka dari itu, pada waktu itu orang-orang hanya seringkali terjebak untuk melaksanakan perintah saja. Mereka beragama secara minimalis, yang artinya melaksanakan agama dan aturannya itu yang penting aturan-aturan itu terpenuhi, itu sudah cukup. Inilah kriteria minimalis. Dan mungkin juga kita, realita yang terjadi saat ini juga demikian. Seringkali orang terjebak untuk menjadi umat yang tipe checklist ini. Misalnya kita punya daftar panjang begitu, sudah misa hari Minggu, centang. Sudah berbuat baik, centang lagi. Tidak membunuh orang, centang. Dan sudah merasa kalau semua itu sudah dicentang, merasa wah aman, saya pasti masuk surga. Yesus tidak ingin itu. Tetapi Yesus mau agar kita lebih dari itu. Yesus tidak mau kita itu menjadi orang-orang yang taat dalam beriman itu seperti robot. Yesus mau agar kita taat karena kasih, bukan karena takut. Ini juga realita yang seringkali di masyarakat kita sering terjadi. Dalam menjalankan aturan, kita hanya seringkali karena rasa takut, bukan karena menyadari bahwa aturan itu penting, bukan karena menyadari bahwa aturan itu memang berguna bagi kebaikan bersama. Contoh gampangnya, sudah tahu ada jalan satu arah, kita lawan arah. Baru tahu-tahu ada polisi di ujung, mulai rasa takut. Ada yang begitu, melawan arah, ketahuan polisi. Kan ada itu ya di media sosial itu sekarang ada polisi-polisi yang kreatif nyegati orang-orang yang suka lawan arah. Semoga kita tidak demikian. Maka dari itu, saudara-saudari, inilah yang perlu kita lakukan. Mari kita juga dalam beragama,
dalam beriman kita tidak hanya sekedar minimalis, hanya melakukan yang penting saya berbuat baik, tetapi kita sungguh-sungguh menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu memang penting dan berguna. Ini yang pertama. Yang kedua, kita diajak untuk menyadari bahwa dosa itu mulai dari hati dan hal-hal yang kelihatannya sepele. Tadi kita mendengarkan beberapa contoh konkret yang disampaikan oleh Yesus. Antara lain tadi Yesus mengatakan, kamu mendengar yang difirmankan, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Lihat perbandingannya. Di sini Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa bukan hanya membunuh saja yang salah, tetapi bahkan marah saja itu juga sudah menjadi sebuah persoalan. Marah saja meskipun kadang-kadang juga tidak kita ungkapkan, itu juga sudah menjadi alarm bagi kita yang harus kita perhatikan. Barangkali tangan kita bersih, tidak pernah membunuh, tidak pernah menyakiti orang. Tetapi bagaimana dengan jempol kita saat ini misalnya? Bagaimana juga dengan kata-kata yang kita ungkapkan? Berapa kali kita membunuh dalam arti tertentu, dalam tanda kutip, karakter orang lewat gosip-gosip yang barangkali kita munculkan, gosip-gosip yang semakin kita hidupkan. Di situ kita juga diajak untuk berhati-hati. Berapa kali juga kita dalam tanda kutip mencincang hati pasangan atau orang-orang di sekitar kita dengan kata-kata pedas kita. Ini yang perlu kita renungkan. Karena apa? Di mata Tuhan, pembunuhan itu sering dimulai dari hati, lalu turun ke tangan kita dan mendorong pada tindakan kita. Maka Yesus memberikan peringatan yang keras. Siapa yang marah terhadap saudaranya, siapa yang berkata jahil kepada temannya, saudaranya, dia harus dihukum. Bukan hanya soal pembunuhan secara fisik saja, tetapi juga hal-hal yang lebih ada di dalam akar diri kita. Demikian juga yang lain, soal zina tadi dikatakan oleh Yesus juga sama. Pesannya jelas. Jangan bangga karena tidak selingkuh secara fisik, tetapi Yesus mengingatkan kalau matamu menginginkan orang lain, kalau matamu jelalatan kalau mau dikatakan, dan pikiranmu kemana-mana, itu juga sudah selingkuh tipis-tipis kata orang. Selingkuh dalam hati. Inilah juga yang harus kita waspadai. Maka saudara-saudari, poin kedua, Yesus mau mengajak kita untuk beres di akar, membereskan apa yang di dalam diri kita, di dalam hati kita, bukan hanya di permukaan yang tampak secara fisik di dalam kehidupan. Dan yang terakhir, poin ketiga, kita diajak untuk menjadi orang yang jujur dan berintegritas. Yesus tadi berkata soal sumpah. Yesus menegaskan, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit maupun demi bumi. Jika ya, katakanlah ya, jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara-saudari, orang yang jujur dan berintegritas itu tidak perlu untuk sumpah serapah supaya bisa dipercaya. Kata-katanya sederhana, tetapi bisa dipegang. Inilah orang yang jujur, orang yang berintegritas. Maka dari itu, inilah juga PR kita. Jangan menjadi murid yang minimalis, tetapi kita diajak untuk menjadi murid-murid yang lebih baik. Jangan jadi Katolik dalam tanda kutip asal aman. Yang penting ibadah, yang penting berbuat, yang penting menjalankan puasa, pantang dan seterusnya, tetapi kita mau menjalankan lebih dari itu. Orang-orang yang hidup beragama
itu bukan soal kulit yang tampak di luar, tetapi soal hati. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini bersama dengan pasangan-pasangan yang akan membarui janji perkawinan mereka, kita juga mau bersama semakin memperbarui dan menjaga hati kita. Maka sebagai pesan penutup pada hari ini, ada satu syair lagu yang ingin saya ajak Anda semua untuk menyanyikan dan kita bawa pulang di dalam kehidupan kita. Minta tolong tim multimedia untuk menampilkan, kita mau menyanyikan bersama secara singkat saja. Lagunya begini. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Sekali lagi yuk kita nyanyikan. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Kita bawa pulang sebagai sebuah niat kita. Semoga kita juga semakin setia menjaga hati kita, semakin jujur, semakin saling mengasihi di dalam hidup. Bukan karena kita takut pada neraka, tetapi karena kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Berkat Tuhan menyertai hidup kita sekalian. Amin. Saudari dan saudaraku yang hendak menyegarkan janji perkawinan, saya persilahkan berdiri sambil berhadap-hadapan dengan pasangan dan menjabat tangan kanan. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Untuk pasangan suami istri, apakah saudari-saudara sungguh dengan ikhlas hati hendak menyegarkan janji perkawinan saudari dan saudara? Iya, sungguh. Bersediakah saudari, saudara berdua sepanjang hidup untuk saling mencintai, saling membantu, dan saling menghormati? Sekarang saya hendak bertanya kepada pihak suami. Maukah saudara mencintai dan menghormati istri Anda dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Saya bertanya kepada pihak istri, maukah saudari mencintai dan menghormati suami Anda dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Sekarang silakan melepaskan jabat tangan Anda dan berlututlah, memohonlah rahmat kepada Allah agar Allah sendiri yang akan melindungi, menjaga keutuhan, kesetiaan Anda sekalian. Ya Allah, Engkau menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Pandanglah dengan rela para istri agar rahmat cinta dan damai tinggal dalam hati mereka. Semoga mereka menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Kami juga berdoa bagi para suami ini. Semoga mereka selalu berusaha menunaikan tanggung jawab baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga para suami istri ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri,
terpandang karena perilaku hidup yang baik dan berjasa bagi sesama dalam lingkungan hidup mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injili, sehingga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan yang bahagia dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dan semoga saudari-saudara sekeluarga dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa bersama-sama sebagai suami istri. Ya Bapa, bersama dengan keluarga kudus-Mu di Nazaret, kami ingin berdoa kepadamu. Jadikanlah kami seperti mereka yang setia dalam tugas hidup keluarga. Jadikanlah kami seperti mereka yang sabar dalam mengatasi cobaan hidup berkeluarga. Jadikanlah kami seperti mereka yang tekun berharap akan keselamatan yang Kau janjikan. Jadikanlah kami seperti mereka yang tekun dalam cinta kasih kepadamu dan sesama. Bapak Yosef dan Bunda Maria, semoga kami dapat seperti-Mu yang setia, sabar dan tekun dalam iman, harapan dan kasih dalam mendampingi Yesus. Dampingi dan doakan kami pula. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang menuntun hidup kita dengan hukum-Nya menuju kepada kehidupan kekal bersamanya. Umat menjawab, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah, Bapa, semoga para pemimpin dan para anggota gereja saling mendukung dalam semangat pelayanan dan kerjasama yang tulus. Marilah kita berdoa. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menghargai dan menegakkan hak-hak manusia, serta berjuang dengan tak kenal lelah demi keadilan serta kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi yang miskin, yang sakit, serta mereka yang hidup tersisih dari masyarakat, Bapa, semoga kabar baik tentang kasih dan kerahiman-Mu sungguh dialami oleh mereka yang miskin, sakit, dan tersisih dari masyarakat melalui kebaikan hati sesamanya. Marilah kita berdoa. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua, Bapa,
Terangilah hati dan budi kami, sehingga dengan tekun dan penuh semangat mencari kehendak Allah, saling menghargai kebebasan, dan memberi kesaksian tentang kebaikan-Mu. Marilah kita berdoa. Terangilah umat-Mu, ya Tuhan. Terimalah ucapan syukur dari kami hamba-hamba-Mu, khususnya bersama keluarga Francisca Samosir yang mengucap syukur atas kelulusan tes kuliah apoteker Putri Melda Samosir. Juga mengucap syukur bersama keluarga Firman atas terkabulnya doa novena untuk kesembuhan Agnesia Felis Aurelia Kalista dari sakitnya. Juga bersama keluarga Weniberta yang mengucap syukur atas terkabulnya doa-doa melalui doa perantaraan Bunda Maria. Juga bersama Putri Melda Samosir yang mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dan senantiasa memohon perlindungan dalam proses perkuliahan. Juga kami berdoa memohon berkat-Mu bersama para pengurus dan anggota koperasi simpan pinjam kredit karya mandiri. Semoga dalam rapat anggota tahunan ini dapat berjalan dengan lancar dan terpilih para pengurus yang baru, sehingga koperasi semakin dapat mensejahterakan anggota dan masyarakat. Marilah kita mohon, terangilah umat-Mu, ya Tuhan. Juga kami serahkan saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap-Mu, khususnya Bapak Yosef Hasanuddin dan Bapak Lambertus Sudirman. Semoga mereka berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Marilah kita mohon, terangilah umat-Mu, ya Tuhan. Tuhan Allah kami, berilah kami keberanian untuk bersikap bebas dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri serta sesama menurut teladan Yesus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami persembahkan kepadamu hasil bapa anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi berkah. Terpujilah selamanya.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami hunjukkan kepadamu persembahan roti, anggur, dan doa-doa kami. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan menjadikannya sarana pengudusan bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang hari ini kami doakan, Bapak Yosef Hasanuddin dan Bapak Lambertus Sudirman. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Kita berdoa, doa tahun devosional tahun Ardas keempat. Kita doakan bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu, Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau tidak menghendaki agar kami berbuat dosa dan jatuh binasa, maka kami bersyukur atas santapan tubuh Kristus Putramu yang menjadi daya ilahi untuk melawan dosa dan sumber pengharapan akan kehidupan kekal yang Engkau janjikan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal ibadat dan misa di gereja. Hari Selasa, tanggal 17 Februari, pukul 8, kita rayakan misa syukur atas Tahun Baru Imlek. Hari Rabu, tanggal 18 Februari, kita rayakan misa Rabu Abu. Misa dilaksanakan pada pukul 7 dan pukul 18. Setiap hari Jumat selama masa Prapaskah ada jalan salib. Pukul 7 pagi di Plaza. Jalan salib bergabung dengan anak sekolah Saverius Sekojo. Pukul 17.30 di gereja dilaksanakan jalan salib yang dilanjutkan dengan misa harian. 2. Penerimaan dana minggu lalu. Misa
kepada pasangan suami istri para pasutri yang hari ini menyegarkan kembali janji perkawinan. Semoga ini juga menjadi sebuah langkah yang baru untuk terus-menerus setia dalam menjalani hidup perkawinan. Ada yang sudah 50-60 tahun, ada yang masih di bawah itu, semua saja profisiat. Ralat sedikit tadi di flyer di Videotron ditampilkan bahwa Rabu Abu dilaksanakan di Balai Paroki, tetapi kita melakukan di gereja, baik yang jam 7 pagi maupun jam 6 sore, perayaan Ekaristi di gereja ini. Itu saja saya kira. Oh ya, satu lagi, hari ini jam 10 akan ada seminar untuk putra-putri kita, para remaja, juga para misdinar, maka sangat diharapkan silahkan mengikuti kegiatan ini juga dalam rangka merayakan Hari Kasih Sayang. Maka silahkan Bapak Ibu untuk mendorong putra-putrinya untuk mengikuti, nanti akan bersama Romo Rianto dan juga Ibu Diana. Saya kira itu, terima kasih kepada semua saja yang telah ambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, para petugas liturgi, misdinar, prodiakon, pemazmur, lektor, tata laksana, kur, organis, juga tim multimedia yang telah selalu ikut serta setia dalam melayani kita semua. Mari sekarang kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.